Ya, selamat malam semuanya. Saya percaya setiap kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, saya percaya sekalipun mungkin saudara baru pulang kerja ya, atau ya kalau yang sudah ke kantor, kalau yang masih di rumah kerjanya ya, saudara juga mungkin ya di dalam kelelahan saudara, tapi malam ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Komsel Gabungan ini. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam minggu-minggu ini kita terus sedang diajak ya untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa Saudara? Karena memang ini hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, ya. Nah, malam ini, saudara, saya ingin sharing kepada saudara. Saya mau memberi temanya adalah manusia baru dengan perkataannya. Sebagai warga kerajaan Allah, saudara, sebagai orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, maka dalam kita berkata-kata pun tentunya harus berubah, ya. Manusia baru itu bukan ketika kita percaya Yesus lahir baru, oh itu manusia baru. Kalau sekarang sekarang pun tetap manusia baru. Artinya ketika kita lahir baru, sejak saat itu kita menjadi manusia baru, dan seterusnya sampai Yesus datang kali yang kedua, kita adalah manusia baru. Nah, dalam perjalanan hidup kita, saudara, itu ada proses, ya. Dalam perjalanan itu ada proses yang harus kita terus-menerus jalani dalam kehidupan ini. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Saya ingin membacakan di dalam kitab Efesus 21 sampai 25. Ini saya harusnya 25 ya. Dikatakan begini, saudara. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bukankah saudara selama ini terus menerima pengajaran, ya, baik di dalam mesbah pagi, di dalam ibadah, ya, di dalam komsel gabungan. Nah, saudara kan sudah terus menerima pengajaran, ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ini saudara, ya, supaya apa? Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Jadi itu harus terus berproses. Nah, di dalam ayat 24 dan 25 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, nah ini perhatikan saudara, karena itu, kalau ada kalimat karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, kita coba mau sambil saudara mendengarkan, sambil mengintrospeksi, ya. Apakah kita masih sering berdusta? Ya, hal-hal kecil aja kita masih berdusta. Nah, ini kalau sebagai manusia baru, kita sudah tidak boleh lagi, kata firman Tuhan, buang, ya, dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain. Di dalam Kolose 3, nah ini juga ditekankan lagi saudara, ya, tentang bagaimana kita harus berlaku sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat 1, ya. Karena itu, kalau kamu
saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita telah mati seperti apa, saudara? Kita telah mati terhadap dosa kita. Ya, kita sudah manusia lama kita tuh sudah mati. Jadi jangan kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran bahwa kita ini masih seperti yang lama. Tidak, kita ini manusia baru, warga kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau saudara baca ayat 1 sampai 3 ini, saudara ingat nggak? Ini sama persis seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu hidupnya, fokusnya adalah akan kerajaan Allah. Kalau Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Untuk apa Kristus ada? Dia adalah duduk di sebelah kanan Allah, memerintah setiap kita. Jadi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki raja, di mana Kristus yang menjadi raja kita. Jadi saudara, hidup kita harus terus diperbaharui, karena dibilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa, saudara? Artinya kerohanian kita ini harus terus dipupuk. Ketika kita bicara perkara yang di atas, itu adalah perkara-perkara rohani, saudara. Ya, karena kita sudah mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, nah ini saudara, Paulus sedang menyampaikan bahwa ini adalah manusia lama kita, ya, juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi kita nggak boleh lagi hidup di dalam hidup manusia lama kita. Tetapi sekarang, ya, buanglah semuanya itu. Semuanya ini, yaitu, sudah perhatikan di sini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara perhatikan ayat 8. Dari ayat 8 ini, buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ini adalah bicara, saudara, sesuatu yang keluar dari mulut kita, ya, perkataan kita. Jadi sebagai manusia baru, sebagai warga kerajaan Allah, ya, orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah, jangan lagi ada hal-hal yang demikian, ya. Jangan lagi saling mendustai. Saudara, ayat-ayat ini berulang-ulang berbicara tentang mendustai, ya, dusta, bohong. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa perkataan kita sebagai manusia baru itu betapa
Ini sangat penting untuk kita perhatikan dan kita lakukan. Nah, saudara, di ayat 8 sampai 10 di dalam bahasa sehari-hari ini lebih detail lagi, saudara. Tetapi sekarang hendaklah membuang, saudara, membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Wah, ini lebih jelas lagi, saudara. Hal-hal yang jahat. Apa itu yang jahat dari dalam diri kita? Jangan lagi marah atau mengamuk. Nah, coba siapa yang masih suka mengamuk? Ya, urusan kecil aja ngamuk. Atau mempunyai perasaan benci. Perasaan benci aja nggak boleh, saudara. Ya, terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidupmu yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang, nah saudara perhatikan nih, kita manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah. Jadi saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita terus sedang diperbaharui terus-menerus, saudara. Ya, makanya kenapa kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Kenapa kita harus membangun manusia roh setiap hari, saudara? Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara, kita nggak mungkin bisa melawan kedagingan kita. Jadi kita harus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita terus hidup di dalam pembaruan. Nah, makanya saudara, kalau di dalam mesbah pagi, kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara, di dalam doa-doa kita, kenapa? Supaya ada pembaruan budi terus menerus setiap hari. Lalu ayatnya bilang, menurut rupanya sendiri, maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Wow. Ya, saudara, dari ayat-ayat ini, walaupun panjang ya ayat-ayatnya, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa saudara ini manusia baru. Jadi jangan sampai kita itu terjebak, jangan sampai kita itu menganggap diri kita, karena bahayanya begini, saudara. Orang kalau sudah lama jadi orang Kristen, lalu saudara nggak pernah baca firman, saudara nggak pernah ada di dalam komunitas, atau saudara mungkin ada di dalam komunitas, tapi saudara jarang hadir dengan berbagai alasan, saudara hati-hati. Ya, udah nggak baca firman, malas hidup di dalam komunitas, kompak. Itu saudara, untuk balik ke manusia lama itu gampang banget. Kenapa? Karena daging. Daging kita itu akan menarik kita untuk balik ke manusia lama kita. Makanya kenapa kita harus ada di dalam kompak, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita masih berkata-kata kasar atau berkata kotor atau yang menyakitkan, ya, berkata sia-sia, ya, bohong, karena semua itu merupakan kejahatan bagi Allah. Nah, saudara, kalau di Markus 7 ayat 20, kita nggak usah baca. Saudara, karena apa? Karena hati kita yang belum ditransformasi. Karena Yesus bilang, apa yang keluar dari mulutmu, itu yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau hati kita belum ditransformasi, hati kita belum dicabut, ya, segala sesuatu yang di dalam kita ini belum dibersihkan, belum dicabut, maka saudara, hidup kita masih suka berkata-kata kasar atau berkata kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata sia-sia, bohong. Nah, ini saudara yang coba sambil saudara mendengarkan, saudara coba introspeksi, ya. Apakah saya masih seperti ini, ya? Kalau enggak, puji Tuhan, saudara. Itu artinya kita sedang bertumbuh.
Ya. Nah, pertanyaan kedua, apa akibat dari setiap perkataan yang kita ucapkan? Nah, saudara, setiap perkataan itu ternyata bisa membawa dampak dalam hidup kita. Di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa setiap perkataan dan perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu ada ayatnya loh, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh sembarang berkata-kata. Nah, di dalam kitab Samuel ada sebuah contoh, saudara. Ya, pasti saudara udah banyak yang tahu lah cerita tentang Daud, ya, seorang raja. Dalam konteks ini, saudara, kita ingin melihat bagaimana Daud sebagai seorang raja, ya, satu kali dia merebut istri dari salah satu tentaranya yang bernama Bathsheba. Lalu kejahatan Daud bukan hanya sekedar merebut, bahkan membunuh suaminya dengan cara yang licik, yaitu suruh maju di medan perang yang paling depan supaya mati duluan, sehingga kalau dia mati itu mati karena perang, bukan karena Daud. Dia pikir aman, ya, orang tidak akan menyalahkan Daud. Maka dia ambil istrinya Bathsheba dan dijadikan istrinya. Nah, saudara, Daud berpikir Daud aman. Ya, Daud berpikir, wah, udah hebat, skenarionya canggih, ya, Ciami katanya. Tapi Tuhan tahu, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan perbuatan, perkataan kita ini harus dipertanggungjawabkan. Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nathan menemui Daud. Lalu Nabi Nathan bercerita, di dalam sebuah kota, ya, dia bilang ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini banyak hartanya, banyak ternaknya, lembu, ya, domba, banyak. Dan orang miskin ini, dia hanya punya satu-satunya domba betina yang dia beli sejak kecil, dipelihara sampai besar. Lalu suatu saat orang kaya ini kedatangan tamu. Maka orang kaya ini nggak rela dombanya disembeli untuk menjamu tamunya. Dia merampas domba dari orang miskin ini, dipotongnya, dijamuin kepada tamunya. Lalu mendengar cerita ini di ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah. Wah, saudara, saya kasih tanda di sini ya, menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Wow, saudara, tahu akibatnya, saudara? Akibatnya, saudara, waktu Daud berkata gini, seperti itu, Nabi Nathan langsung berkata, orang kaya itu adalah tuanku sendiri. Wow, shock. Daud shock ketika Daud mendengar perkataan Nabi Nathan bahwa yang dimaksud orang kaya itu adalah dirinya. Dia pikir Daud adalah orang yang benar. Dia pikir dia raja, sangat bijaksana kalau dia mengambil keputusan ini. Tapi tidak tahunya itu adalah untuk menghukum dirinya sendiri. Saudara, apa pesan dari cerita ini, saudara? Ketika hati kita tidak benar, ketika hati kita menyimpan dosa, lalu kita marah, saudara. Perkataan kita itu, saudara, itu sangat berdampak
Jangan dianggap enteng, saudara. Makanya saudara, orang yang ada dosa, lebih baik tuh mengakui dosanya. Jangan disimpan, jangan belaga jadi orang suci. Daud ini belaga jadi orang suci. Dia tahu dia berdosa, tapi dia belaga di hadapan Nabi Tuhan menjadi orang suci. Apa akibatnya, saudara? Memang Tuhan tidak menghukum Daud dengan hukuman mati. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 4, ayat 12, ayat 10 sampai 14, saudara. Ini akibat perkataan Daud sendiri, ya, dia bilang domba betina itu harus diganti 4 kali, ya kan? Makanya Tuhan menghukum dengan 4 hukuman kepada Daud. Jadi saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Makanya sebagai manusia baru kita harus benar-benar jangan sembarangan berkata-kata, ya. Dikatakan begini, saudara. Saya ambil poinnya saja ya, nanti saudara bisa baca. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selama-lamanya. Aduh, ngeri, saudara, sampai selama-lamanya. Apa maksudnya, saudara? Apa yang terjadi dengan Daud dengan hukuman yang nomor 1 ini? Sejak Daud bertobat dari perbuatannya, Tuhan ampuni loh, saudara. Tuhan ampuni dosa-dosa Daud. Tetapi akibat perbuatannya, akibat kemarahannya, perkataannya, Daud harus terima akibatnya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selama-lamanya. Sejak saat itu, saudara, hampir semua anak-anak Daud mati dengan pedang. Kalau saudara baca cerita dari kisah Daud ini, ya, dimulai dari siapa namanya yang memperkosa Tamar, ya, lalu Absalom, ya, lalu anak-anak yang lain, saudara, semuanya mati oleh pedang. Hancur, saudara. Keluarga Daud hancur berantakan. Dan Daud harus menyaksikannya loh, saudara. Selama-lamanya ini artinya sepanjang hidup Daud sampai Daud mati, saudara, dia harus menyaksikan anak-anaknya saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan Absalom dibunuh oleh panglimanya sendiri. Yang kedua, malapetaka akan datang dari keluarganya sendiri. Wow. Malapetaka akan datang dari keluarganya sendiri, saudara. Jadi bukan dari musuh-musuhnya. Musuhnya tidak bisa mengalahkan Daud, tetapi justru dari keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga, lebih ngeri lagi, saudara. Istri-istri Daud akan tidur dengan orang lain di depan umum. Dan ini terjadi, saudara, ketika Absalom merebut, mengkudeta. Nah, waktu Daud mengungsi, Daud meninggalkan istri-istrinya, dan disitulah istri-istrinya diperkosa di depan umum. Dan yang keempat, anak yang dilahirkan baginya pastilah akan mati. Jadi anak yang dikandung oleh Batsheba itu akhirnya mati. Saudara, kenapa harus 4? Karena perkataan Daud. Domba betina itu harus diganti dengan 4 kali lipat. Makanya Tuhan hukum dengan 4 hukuman. Ya. Jadi mengerikan, saudara, kalau kita sembarangan berkata-kata. Bagaimana hidup sebagai manusia baru? Nah, sebagai manusia baru tentunya kita harus menjaga, saudara, lidah kita. Kalau saudara baca di dalam Yakobus ya tentang dosa lidah, bahwa lidah itu seperti sembilu. Saudara tahu sembilu, bambu tua. Kalau saudara kulitnya dipotong, itu sangat-sangat tajam, saudara. Ya,
itu sembilu. Bahkan dikatakan lidah itu seperti titik api yang kecil yang dapat membakar hutan. Di dalam Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, saudara. Kalau kita sudah lahir baru, hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Makanya saudara, pertobatan itu harus dilakukan terus-menerus. Pertobatan itu bukan ketika ikut CG. Ingat loh saudara, oh saya udah bertobat waktu ikut CG, sekarang nggak usah lagi. Enggak, tiap hari kita harus bertobat. Karena tiap hari kita bisa melakukan kesalahan. Setiap hari kita bisa melakukan dosa. Setiap hari kita bisa ngomong yang salah. Makanya kita harus bertobat setiap hari. Nah, yang baik dari Daud, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 15 ini, ayat 5 dikatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara, pertobatan Daud, saudara, ya, sejak ditegur oleh Nabi Nathan sampai Daud mati, ya, sampai Daud mati, Daud tidak lagi melanggar. Daud tidak lagi menyimpang hidupnya. Bahkan Rasul Paulus sampai mencatat di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada hati Daud. Saudara, kejahatan Daud itu dibandingkan dengan kejahatan Raja Saul, Raja Daud itu lebih jahat, kejam, boleh dibilang, sadis, ya. Saul itu nggak melakukan seperti yang Daud lakukan. Saul itu hanya nggak taat saja, saudara. Tetapi Tuhan mencatat di dalam firman-Nya, ya, bahwa karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya apa, saudara? Daud hidup di dalam pertobatan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya seumur hidupnya. Nah ini, saudara, ya, saya kalau merenungkan ini, aduh, luar biasa Daud itu. Padahal hidupnya apakah Daud happy? Enggak loh, saudara. Dia harus menyaksikan anak-anaknya saling membunuh, bahkan dibunuh. Karena sampai Daud di hari tuanya, saudara, di hari tuanya, anaknya yang terakhir itu dibunuh juga oleh Salomo. Itu di titik-titik Daud mengakhiri hidupnya. Ketika Salomo mengambil kekuasaan, diberi kekuasaan oleh Daud. Dan yang dilakukan pertama kali oleh Salomo, membunuh kakaknya. Ya, saudara, jadi itu pesan firman Tuhan buat malam ini. Jadi mari mengajak setiap kita untuk sebagai manusia baru, ayo kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, ya. Jangan sia-siakan hari-hari yang kita lalui bersama ini. Oke, saya rasa itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Kalau nanti mau diskusi, saudara boleh ambil foto, pertanyaan diskusi, ya. Nah, nanti bisa di foto atau di screenshot, nanti didiskusikan di kelompok saudara. Oke, apakah sudah? Saya akan tutup PowerPoint ini. Oke, ya. Thank you. Oke, Pak, masih ada waktu untuk tanya jawab dulu ya, Pak. Oke. Silakan Bapak Yuyul, mana Bapak Yuyul? Pak, tadi kan sebetulnya amarah itu kan berarti pintu semua kejahatan masuk ya, Pak, sebetulnya. Betul. Yesus kan di dalam Matius 5, ya. Coba perhatikan. Yang Yesus ingatkan tentang apa? Dosa marah. Ya kan?
Di Matius 5 itu dosa marah akhirnya menjatuh dalam dosa-dosa yang lain. Dosa perzinahan, dosa semua itu diawali dosa marah. Gitu. Berarti kuncinya memang pertobatan ya Pak? Pertobatan setiap hari. Iya, Nah Pak, tadi kan kalau kita tadi saya dengar ya, maksudnya dari kisah Daud ya Pak, kan akibat perkataan dia sendiri akhirnya kan dia menanggung dampak dan akibatnya ya. Betul. Nah, kan tadi kan sebetulnya kan kalau tadi baca di 1 Raja-Raja 5:5 ya, maksudnya kan Daud sudah dikatakan karena dia telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi akibat atau dampak yang Daud alami itu berarti itu juga terus berlaku ya Pak ya? Berlaku. Jadi gini, dosa itu selalu ada akibat. Ya, yang namanya dosa itu ada akibat. Tapi apakah kita diampuni? Diampuni dosanya. Tapi akibat dosanya kita harus tanggung. Iya kan? Akibat dosanya itu yang harus kita tanggung. Dosanya diampuni oleh Tuhan. Misalnya gini, kayak si siapa itu? Andrew, siapa yang di penjara itu? Andrew Chan, ya kan? Dia pemasok narkoba. Secara akibat perbuatannya dia masuk penjara. Tapi karena dia bertobat, waktu dia dihukum mati, dia bisa memuji Tuhan. Nah, ya kan? Tuhan nggak melihat dosanya karena dia udah menerima akibat di dalam penjara. Itu resikonya. Tapi ketika Andrew Chan bertobat, Tuhan ampuni dosanya. Jadi Tuhan tuh hanya mengampuni dosa. Akibat dosa kita yang terima. Ya, berarti memang kita nggak boleh main-main ya Pak. Artinya menggampangkan tentang dosa ya. Karena dampak akibatnya tetap akan kita tanggung sekalipun dosa diampuni ya. Karena anak-anak kita yang akan tanggung juga ya. Oke Pak, silahkan Bapak Ibu, Koko Yulianto itu sudah ada pertanyaan, apa mau Koko Yulianto ada pertanyaan dulu? Ya, atau mau baca yang di chat dulu boleh ya Kak? Oke, silahkan. Oke, Pak Tirto ada pertanyaan nih, kalau marah terhadap anak karena melanggar, apakah itu termasuk dosa? Contohnya anak tidak taat. Gitu, iya. Pak. Jadi gini, marah itu ya bukan berarti kita nggak boleh marah. Yang nggak boleh itu marah-marah, ya kan? Kalau marah, karena kita marah ini, Yesus pernah marah nggak? Nah, Yesus marah. Kenapa? Karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Jadi kita marah itu terhadap dosa loh. Bukan marah karena emosional. Nah, kalau kita marah kepada anak, sebenarnya itu kita sedang mendidik anak. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita marah menyakiti anak. Nah, saya nggak tahu saudara terhadap anak saudara tuh marahnya marah menyakiti, keluarin kata-kata sia-sia, kata-kata dasar bodoh lu dasar anaknya siapa lu bodoh. Nah, itu kan sia-sia. Itu marah yang kayak begitu, hati-hati saudara. Anak kita bisa jadi bodoh beneran. iya. Tapi kalau kita mendisiplin, ya kita boleh marah terhadap perbuatannya, kenakalannya. Misalnya dia mencuri, kita marah, Papa nggak suka ya kamu mencuri. Jadi yang dimarahin itu perbuatan mencurinya. Tapi terhadap anak itu, Papa mengasihi kamu. Jadi harus dibedakan, gitu. Iya. Oke, karena tetap harus diingat dari kuasa perkataannya, Pak, yang tadi Pak Tirto bilang ya. Iya. Apa yang kita katakan ke anak ya bisa terjadi juga, ada kuasa. Iya. Karena kalau marahnya karena emosional ya itu ya nggak boleh ya Pak. Nggak boleh, betul. Karena pasti kalau orang emosi kan kata-katanya pasti sia-sia. Iya. Nah itu makanya kenapa kita harus kontrol kan? Iya. Nah itu kenapa kita harus bangun manusia roh untuk kontrol kita.
Iya. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Artinya kita membangun manusia rohani kita Benar. sebagai manusia baru itu kan harusnya memang terus menerus ya Pak ya. Harus menjadi gaya hidup. Karena kalau enggak nanti akan balik lagi ke manusia lama. Manusia gitu lama kan. lagi karena daging loh. Karena kita tuh masih daging. Oke. Silakan Bapak Ibu, Saudara. Boleh langsung buka mic juga ya Kak, kalau ada yang mau tanya ya. Boleh, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya, buka mic-nya langsung. Kalau saya tadi ingetin yang itu, waktu Pak Tirto bilang bagi yang di Kolose, Pak. Kolose 3 ayat 10 ya. Sebenarnya itu kuncinya ya Pak ya, bahwa kita udah lahir baru, ya bukan pas CG doang terus udah selesai, nggak ngapa-ngapain ya. Tetap ada yang harus dilakukan, yaitu kita di sini ada kalimat di ayat itu bilang yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya. Betul. Ya. Jadi bukan stop, udah terima, udah selesai gitu ya. Iya. Jadi kita harus terus. Ya, karena banyak ternyata ya orang Kristen tidak berbuah seperti yang di Matius 3 ayat 8 tadi, tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mungkin karena ini ya Pak ya. Iya. Karena tidak diperbaharui, tidak mempersembahkan tubuh. Iya. Iya. Jadi ini bagian kita dan harus setiap hari ya Pak. Harus setiap hari. Makanya di dalam Roma 12 itu kan kalau dijadikan doa setiap hari kan? Iya. Supaya pembaharuan budi itu kan. Ya itu. Supaya kita pikiran kita diperbaharui terus-menerus. Oke. Silakan, Saudara. Silakan yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya. Masih mencerna kali Pak ini. Saya manusia baru bukan gitu kali ya. Tahu takut salah ngomong nih karena kuasa perkataan nih. Ya, apa namanya, dalam kehidupan itu kan kita nggak selalu mulus kan. Kita kan ada bisa menghadapi masalah, menghadapi itu. Makanya kenapa kita itu setiap hari perlu firman. Iya. Setiap hari kan kita perlu firman Tuhan kan. Kenapa? Ya supaya firman ini kan gitu di Mazmur juga dibilang begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, coba kita renungkan. Kenapa pelita? Gelap mungkin ya Pak, butuh pelita ya. Ya, kenapa cuman pelita? Firman itu kenapa cuman pelita? Kan bisa harusnya yang lebih terang dong. Oh. Pelita itu cuma seberapa sih bisa jangkau nerangnya? Iya. Ya kan ketika kita pegang pelita, kita berjalan nih, ya. Kita bisa lihat berapa meter coba? Kalau di dalam kegelapan. Iya, nggak jauh. Nggak jauh kan? Ya. Nah, artinya apa? Jadi firman itu ya kalau kita hidup bersama firman di dalam firman Tuhan itu melangkah supaya kita tuh jangan melihat yang jauh-jauh, yang di depan kita jadi lihat. Supaya langkah kita itu selangkah demi selangkah itu nggak kesandung. Iya. Iya kan? Jadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kakiku loh, ya kan? Ya. Jadi kaki kita supaya nggak salah, nggak kesandung. Makanya kasih pelita. Kalau dikasih senter bisa ngelihat jauh, kita bisa kesandung karena yang di senter yang jauh kan gitu. Iya. Iya benar juga. Ya, kenapa perumpamaannya bukan senter ya? Iya, bukan. Bukan lampu LED kalau sekarang. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
Cuman sebelum pertanyaan, saya sih kepikir tadi waktu Pak Tirto bilang, ya Daud pada akhirnya kan finishing well ya Pak. Finishing well. Walaupun tetap melekat ya, ada kalimatnya bilang kecuali dalam perkara Uria orang Het itu ya, itu tetap melekat ya. Tapi Daud tetap finishing well. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Pak Tirto sempat bilang sebenarnya Saul nggak separah Daud gitu loh. Iya. Tapi kenapa? Apa yang membedakan gitu Pak? Kenapa Saul kok kayaknya langsung distempel, wah ini nggak berkenan gitu? Karena Saul nggak bertobat. Dia udah ditegur oleh Nabi Samuel, ya kan? Dia udah ditegur oleh Daud ketika Daud menemukan di gua itu kan, ya digunting cuman jubahnya aja, lalu sekali lagi tombak ditaruh di sampingnya. Bayangkan loh, itu berapa kali ditegur loh Saul oleh Daud, oleh Samuel ketika dia tidak taat di dalam waktu mau melakukan penyembahan, ya kan? Tapi apa? Saul bertobat enggak? Sampai akhir hidupnya Saul tidak bertobat. Makanya dia berat. Tidak finishing well tadi. Oke, jadi penting untuk kita punya sikap hati yang lemah lembut ya Pak, yang ketika ditegur siap untuk bertobat ya. Betul. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kalau dengar suara Tuhan, ya bertobat ya. Berarti masih ada waktu, masih ada kesempatan. Oke. Pak, tapi masih penasaran. Kan Daud kan itu ya Pak, arti kan yang bertobat, tapi kenapa masih dikatakan yang 1 Raja 15 tadi, masih dikatakan kecuali dalam perkara itu ya Pak? Kenapa ya Pak? Maksudnya kan ya itu kejahatan, itu kejahatan. Kejahatan yang di mata Tuhan itu ini sekali, makanya sampai Tuhan mengutus Nabi Nathan. Itu kan kejahatan tersembunyi loh. Bayangkan Daud itu bikin skenario-nya luar biasa. Karena dia ahli perang kan. Dia sebagai panglima perang, dia ahli strategi Daud itu. Jadi gimana caranya supaya perbuatannya nggak ketahuan? Dia tempatin dia di paling depan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu skenario-nya, tapi Tuhan tahu. Nah itu loh. Jadi kita nggak bisa lolos dari Tuhan. Kita mau hebat kayak apapun menyembunyikan, di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Tetap ada konsekuensinya ya Pak? Tetap ada konsekuensi, sekecil apapun. Ya kan? Iya. Oke, yuk silahkan bacakan. Oke, kita lanjut dari chat, ada yang tanya, bagaimana sikap kita terhadap berbohong untuk kebaikan? Sebagai orang Kristen jelas tidak boleh berbohong, tapi jika situasi atau kondisi tidak memungkinkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, bagaimana Pak? Gini, kalau yang namanya bohong tetap dosa kan? Ya kan, yang namanya bohong kan tetap dosa. Karena bohong itu kan tidak ada hitam, tidak ada putih kan, yang namanya juga bohong. Tapi kita gini, kita kalau misalnya contoh, orang tua kita nggak boleh dengar anaknya meninggal. Ya kan, dia lagi sakit, ternyata kecelakaan nih satu. Gimana cara ngomong kalau mama dikasih tahu, wah dia bisa shock dan lain sebagainya, gitu kan? Kan kita nggak bisa. Lalu bohongnya apa? Oh dia sehat-sehat, kan itu kan bohong namanya. Nah makanya kita perlu hikmat Tuhan dalam hal ini. Kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita menyampaikan kepada mama, mengatakan yang sebenarnya tanpa harus mama itu menjadi shock. Nah misalnya itu contohnya kan biasanya kan bohong supaya itu kan kira-kira contohnya kayak gitu dong, benar nggak? Iya. Mungkin bisa dengan kejadian yang lain, tapi mirip-mirip begitulah. Nah menurut saya ya inilah sebagai kita anak-anak Tuhan ya kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya menyampaikan sesuatu tanpa harus kita berbohong, tapi pesannya bisa disampaikan dengan benar.
Gitu. Jadi minta hikmat Tuhan ya Pak ya. Betul. Tanpa harus berbohong maksud saya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau kondisinya dalam jualan gitu ya Pak, gimana tuh Pak? Karena kayaknya kalau jualan begini, kan saya sering tuh, aduh Pak, ini saya nggak untung nih, saya jual modal. Saudara, mana ada sih orang jualan nggak untung kan gitu, ya kan? ya. Loh kita mau operasionalnya gimana kalau jualan nggak untung? Nggak perlu ngomong kayak gitu, ya kan? Nah, waktu saya juga berbisnis, saya cuma bilang begini, kalau misalnya itu teman dekat atau orang kenal, ya kan, minta harga spesial, misalnya ya, saya cuma bilang begini, Bapak atau Ibu, ini harga spesial dari saya. Ya, Bapak Ibu boleh cek di tempat lain. Saya nggak pernah bilang, ini jual modal nih, nggak perlu ngomong kayak gitu. Ya, saya nggak percaya kalau orang jualan nggak jual modal. Lah kalau semua orang jual bocuan-bocuan tapi gua jual, kan itu kan bohong namanya. Iya, iya, iya. Ya, orang jualan harus untung. Iya. Yang penting untungnya wajar. Kan gitu. Nah, yang misalnya contoh kejadian COVID. Pak itu kan harga gila-gilaan. Iya. Berlipat-lipat. Lalu ngomongnya, waduh ini untungnya sedikit loh, udah buat temen dah sedikit, padahal untungnya lipat-lipat, kan nggak boleh gitu. Ya kan? Jadi orang dagang kan biasa begitu. Oke. Jadi di sini tidak ada istilah bohong putih ya Pak, atau berbohong untuk kebaikan ya. Bohong tetap bohong ya. Bohong tetap bohong. Kan firman-Nya Tuhan dia jangan saling mendustai kan gitu kan. Ada firman-Nya begitu, kita mau pembenaran juga kan gimana? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan, Pak, apa yang dimaksud dengan Yakobus 3 ayat 6 dan ayat 8? Coba saya bacakan ya. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lalu ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Yakobus 3 ayat 6 dan 8, Pak? Dari ya. Ini kan tentang dosa lidah ya. Jadi lidah ini dibilang di ayat 5 kan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Maksudnya begini sih, kita berkata-kata kan kita pakai lidah dong. Orang yang nggak ada lidah kan nggak bisa berkata-kata kan. Kenapa orang bisu? Lidahnya pendek. Kan gitu. Kalau orang bisu kan lidahnya kan pendek. Jadi dia nggak bisa berkata-kata. Apalagi orang kalau yang dipotong lidahnya, udah pasti nggak bisa berkata-kata. Ini sebenarnya sama aja dengan perkataan. Ya kan? Jadi Tuhan kasih kita lidah yang normal supaya untuk kita berkata-kata dengan benar. Karena sebentar ya. Ya, jadi lidah ini adalah satu benda kecil yang Tuhan taruh di dalam sebagai anggota tubuh kita, yang kita harus jaga. Sebab kalau lidah kita nggak dijaga, dampaknya itu bisa seperti ini, yang di Yakobus tadi. Hutan bisa kebakaran, maksudnya begini, contoh, kita lempar gosip sama satu keluarga.
keluarga itu akhirnya bisa berantakan, berantem, cerai. Kan kira-kira begitu. Itu karena apa? Karena kita ngeluarin gosip atau fitnah atau apapun namanya. Sehingga membuat si istri atau si suami cemburu dan lain sebagainya. Ya kan? Itu kenapa? Ya karena lidah kita. Lidah itu kalau lidah kita yang nggak normal, nggak bisa bicara loh. Kalau orang nggak bisa bicara kan nggak bisa nyampein sesuatu. Nah itu sebetulnya sama aja. Makanya di perikopnya kita dosa karena lidah. Perikopnya itu kan. Jadi intinya adalah Tuhan memberikan anggota tubuh kepada kita supaya kita jaga. Intinya gitu aja, sama aja. Karena apapun yang kita keluarkan dari lidah itu kan ada di dalam hati, kata Yesus. Tapi kalau kita nggak ada lidah, hati kita mau ngomong au aja kan, orang kan nggak ngerti. Gitu. Ya kira-kira gitu ya pendapat saya. Adalah kita harus menjaganya ya Pak ya. Menjaga perkataan itu ya harus dari lidah. Ya. Dan dimulai dari jaga hati karena apa yang keluar dari hati. Ya. Dari hati. Balik-balik ke situ lagi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Akibat dosa dengan upah dosa apakah sama atau beda ya Pak? Lalu setelah bertobat, apakah ada pengurangan akibat dosa yang sebelumnya dilakukan, padahal sudah hidup sebagai manusia baru? Yang nomor 1 gimana tadi? Akibat dosa dengan upah dosa, apakah itu hal yang sama gitu Pak? Lalu setelah bertobat, apakah ada pengurangan dari akibat dosa? Kalau contoh yang Daud tadi kan akibat yang 4 itu kan tetap harus dia itu Pak, apa konsekuensinya tetap harus dijalani ya? Gitu. Nah ini apakah ada pengurangan akibat dari dosa yang sebelumnya kita lakukan? Padahal kita udah hidup sebagai manusia baru. Akibat dosa, ya dosa sendiri ketika Daud itu kan hidup di perjanjian lama, ya kan? Masih pakai hukum Taurat. Nah, tetapi kita kan hidup di dalam perjanjian baru. Ya. Ketika kita bertobat, kita percaya Yesus sudah mati buat kita, maka segala dosa kita sudah diampunin. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Yang penting kita mengaku, jika kamu mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Kan gitu ayatnya. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi dosanya diampunin. Dosa apapun. Ya kan? Dosa kecil, dosa besar, segala dosa diampunin. Tetapi kalau kita melakukan dosa, ada akibatnya. Kalau upah beda. Jadi gini, upah dosa adalah maut. Jadi akibat dan upah itu beda. Kalau akibat itu kita terima sekarang nih. Tapi upah itu ya nanti terakhir. Kan upah dosa maut. Kalau kita udah mati, nah mati kita ini di dalam Tuhan apa enggak nih? Kalau kita mati di dalam Tuhan, upahnya bukan maut, kita hidup kekal. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia, kita melakukan dosa, akibatnya ya kita ketika kita di dunia. Akibat itu ketika kita hidup di dunia, bukan ketika kita sudah mati. Tapi upah itu adalah ketika kita sudah mati. Jelas nggak kira-kira? Jadi maksudnya kalau upah pada akhirnya nanti, cuman kalau akibatnya ketika kita masih hidup ya Pak ya, konsekuensi itu harus tetap dijalani. Daud kan menerima akibat kan ketika dia hidup. Tapi apakah dia upahnya menderita di neraka? Enggak. Dia masuk surga, finishing well karena dia bertobat kan gitu. Ya. Jadi kan ada upah, ada akibat kan, jadi dua hal yang berbeda kan. Ya. Nah, terus apakah ada pengurangan, Pak? Karena setelah hidup sebagai manusia baru, ada diskonnya nggak akibat dari yang dosa yang dulu-dulu, Pak? Itu kasih karunia Tuhan itu.
Saya nggak bisa, saya bukan Tuhan masalahnya. Iya. Yang bisa ngurangin dosa atau yang mengurangi akibat dosa, ya kan? Iya. Yang paling aman, udah jangan berbuat dosa kan? Betul. Karena ada akibatnya. Karena ada akibat, kan gitu. Iya. Seperti contoh yang betul ya. Ampuni, tapi tetap ada itunya ya Pak, konsekuensi dari dosa tadi ya. Kayak Andrew Chen yang nih, contoh tadi ya Pak ya. Contoh ya, yang sederhana aja. Saudara bekerja, ya, saudara bekerja sebagai seorang karyawan. Saudara orang yang dipercaya, ya kan? Suatu kali saudara berlaku nggak jujur nih, mencuri uang kantor misalnya, ya kan? Nah, akibatnya apa? Ya bisa dipecat kalau itu ya. Tergantung kan, bisa dipecat atau ya yang paling resiko terberat kan dipecat. Ya. Terus akibatnya lagi apa? Nggak dipercaya lagi. Nggak dipercaya lagi. Ya. Jadi tetap akibat gitu loh, ada akibat. Terus kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampunin nggak? Ampunin. Terus kalau kita udah minta ampun, udah bertobat, mati, masuk surga nggak? Iya. Ya, masuk surga orang bertobat. Nah itu upahnya kan gitu. Iya. Tapi di dunianya jadi orang nggak percaya kita. Iya. Nah itu akibat, itu contohnya gitu. Betul. Oke, cukup jelas Pak. Nah, terus apa yang dapat kita lakukan Pak? Kalau kita terlanjur mengucapkan kata-kata yang sia-sia pada orang lain, apakah cukup minta maaf atau harus lakukan apa? Ya, tindakannya adalah kalau kita sadar itu kita salah, kita menyakiti orang lain, minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Nah, kalau orang itu sudah memaafkan, ya selesai. Ya. Kan gitu. Ya kan? Memaafkan atau tidak memaafkan itu tergantung orang itu kan. Tapi bagian kita adalah kita minta maaf. Gitu. Iya. Tapi tetap jangan anggap sepele ya Pak ya, maksudnya ya udah tinggal minta maaf nantinya gitu ya. Tetap harus jaga, balik lagi ke jaga lidah kita. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan. Ya. Silakan yang masih mau bertanya. Masih adakah? Sepertinya sudah pada nggak sabar masuk ke BR, Kak. Karena ya komsel gabungan yang lalu kan nggak sempet ya. Nggak ada. Pak Tirto, nah Bapak nanti ada buat bahan diskusi. Kira-kira ada konklusi apa sih Pak yang perlu kita yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perbaiki ya dari apa yang Bapak sampaikan tadi? Ya, intinya bahwa hidup kita itu kan ayatnya saya harus cari ya, dibilang begini, bahwa setiap perkataan, setiap perbuatan kita tuh harus dipertanggungjawabkan. Jadi artinya jangan mentang-mentang kita sudah menerima keselamatan, terus kita bebas semau gue gitu kan. Enggak, justru kita harus menjaga dimulai dari perkataan kita, hati kita. Karena ini antara perkataan dan hati ini kan saling nyambung nih. Ya, jadi hidup kita ya harus menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga pikiran kita setiap hari. Makanya kita harus bangun manusia roh setiap hari. Bangun manusia roh itu apa? Manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh ego. Jadi kalau kita masih dikuasai oleh ego, ya kita bertobat. Kita cari tahu kenapa sih saya begini, kenapa sih. Nah, jadi
saya mengajak setiap jemaat Tuhan ya untuk ayo kita jadi manusia baru, sebagai manusia baru itu hidup terus menerus di dalam pimpinan Roh Kudus. Oh itu Sunan udah keluarin tuh Matius 12 ayat 36 tuh. Ini Sunan udah menolong kita tuh. Coba bacain Yul. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, itu kan Yesus yang ngomong loh. Ya. Ya kan, kata sia-sia loh. Itu semua kata sia-sia loh. Ya kan? Jadi artinya ya jangan berkata sia-sia. Ya. Oke. Ini warning buat setiap kita ya. Hari ini kembali diingatkan. Harus mulai ngerem ya Pak. jangan gas terus ya. Bercanda juga hati-hati ya, bercanda juga ya. Kadang-kadang maksudnya kita cuma bercanda, tapi kalau bercanda menyakiti itu bisa melukai hati gitu. Jadi bercanda kita juga harus hati-hati, nggak boleh mengeluarkan kata sia-sia. Oke. Nggak harus dalam marah loh kata sia-sia itu. Bercanda juga bisa keluar kata sia-sia. Iya, betul. Karena itu bisa melukai ya Pak, bisa melukai. Gitu. Iya betul. Oke. Pak, ada pesan dari Bapak buat kita kan mau masuk ke BR nih Pak. Apa yang perlu didiskusikan menurut Bapak kira-kira? Tadi sih saya udah kasih 3 pertanyaan ya. Tadi udah di screenshot belum tadi Yul? Udah ya? Iya, udah sih, Pak. Udah ya. Ya itu coba aja. Jadi kita bisa belajar apa sih dari kisah Daud gitu loh. Coba aja didiskusikan. Ya, itu boleh juga kalau saudara mau baca dulu kisahnya, itu juga menarik sih. Karena dosa Daud itu kan ditulis tadi di dalam satu raja-raja itu kecuali. Kok ada kecualinya gitu loh. Artinya itu sangat spesifik buat Tuhan gitu. Dosa yang satu itu ya. Jadi di dalam diskusi kita mau sama-sama terbuka, jangan jaim, jangan malu, nggak usah, kita akuin aja supaya karena Tuhan tahu setiap perkataan kita itu Tuhan catat gitu loh. Jadi kita bohong juga percuma. Ya, jadi gitu. Ya, jadi dalam diskusi saya mengajak supaya setiap kita yuk dan apa komitmennya nanti gitu loh ya. Oke, makasih Pak Tirto. Itu aja sih ya buat pencerahan ini sudah ditayangkan. Makasih buat Pak Tirto buat impartasi malam hari ini, biar ini terus kita juga terus renungkan dan menjadi bahan pertanyaan buat kita ya. Oke teman-teman, silakan masuk ke grup masing-masing ke komselnya, diskusikan di bahan pertanyaan ini, bisa di screenshot atau foto dulu pertanyaannya. Kalau sudah bisa masuk ke BR masing-masing ya. Waktunya terserah, waktu yang bebas, selesaikan di komsel masing-masing. Jadi nggak usah balik ke main room lagi, nanti langsung saling mendoakan aja di grup masing-masing. Oke, baik Pak Tirto, terima kasih Pak Tirto. Oke, thank you ya. Ya. Yuk, selamat malam, selamat diskusi. Iya. Tuhan berkati. Yuk. Saya izin live ya.